Oke, selamat datang di sesi bedah argumen kali ini. Kita akan membongkar sebuah teknik retorika yang, kuat banget dan jujur aja seringkali menipu. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah pernyataan itu bisa 100% fakta, beneran fakta, tapi kok rasanya menyesatkan? Nah, disinilah kita masuk yang namanya argumen separuh benar atau half truth. Ini tuh sebuah strategi yang cerdas banget di mana fakta-fakta yang valid justru dipakai untuk membangun realitas yang agak bengkok. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat langsung studi kasusnya. Kebetulan banget, sumber yang kita pakai ini ngebahas sebuah perdebatan panas yang, pas banget buat jadi contoh. Jadi apa sih argumen separuh benar itu? Intinya ini adalah teknik persuasi yang pakai fakta-fakta yang bisa dicek kebenarannya sebagai jangkar. Tapi, dan ini tapi yang besar, konteks-konteks pentingnya sengaja dihilangin biar audiensnya digiring ke satu kesimpulan tertentu. Nah, ini dia yang bikin teknik ini ampuh sekaligus bahaya. Fondasinya itu kebenaran. Jadi ini bukan bohong ya, tapi lebih ke sebuah versi realitas yang udah dikurasi dengan super hati-hati. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Analisis dari sumber kita ini pertama-tama mengakui kalau semua fakta yang dipakai di argumen tersebut itu beneran akurat. Nggak ada yang salah secara sejarah. Misalnya aja nih, beberapa fakta inti yang disajikan. Pertama, Amerika Serikat memang menekan Belanda soal kedaulatan Indonesia lewat Marshall Plan. Kedua, Iran itu dikenal sebagai pendukung finansial Hamas dan Hizbullah. Dan ketiga, memang ada perang-perang besar yang dimulai oleh koalisi Arab melawan Israel di tahun 48, 67, dan 73. Semua poin ini nggak ada yang bisa bantah, ini fakta sejarah. Nah, inilah bagian benarnya dari argumen separuh benar itu. Oke, faktanya udah valid. Terus di mana letak masalahnya? Nah, disinilah permainannya dimulai. Gimana fondasi fakta yang kuat ini bisa dipelintir untuk ngebangun narasi yang, sangat spesifik? Contoh pertama ya, faktanya kan Amerika Serikat punya peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Bener, tapi konteks yang hilang apa? Ternyata motivasi utamanya itu bukan karena mereka baik hati, tapi lebih ke strategi perang dingin, takut komunisme menyebar setelah peristiwa Madiun 1948. Begitu konteks ini dimasukin, ceritanya langsung beda kan? Motifnya jadi kelihatan lain. Pola yang sama kita lihat lagi di sini. Pernyataannya, negara Palestina itu belum ada di tahun 1945, jadi nggak mungkin nawarin dukungan. Secara teknis hukum, mungkin benar, tapi konteks yang hilang, ada dukungan moral dan finansial yang nyata banget dari tokoh-tokoh Palestina kayak Mufti Amin al-Husaini, dan itu semua ada catatannya dalam sejarah. Jadi, dengan memakai definisi negara yang kaku, fakta dukungan historis yang sebenarnya ada, jadi seolah-olah nggak ada. Cerdik kan? Tapi bukan cuma soal melintir fakta yang ada. Kekuatan yang lebih besar dari argumen kayak gini justru dari apa yang sama sekali nggak disebutin. Dari apa yang sengaja dihilangkan. Contohnya, ada informasi kunci yang sengaja nggak dibahas, kayak keterlibatan CIA dalam pemberontakan PRRI Permesta yang justru ngancam kedaulatan Indonesia, atau kompleksitas konflik di Timur Tengah, termasuk soal pendudukan wilayah dan isu HAM. Nah, praktek kayak gini ini, dalam sumber kita disebut cherry picking. Milih-milih buah cherry yang manis aja, yang asam dibuang. Dengan ngilangin fakta-fakta yang nggak enak ini, narasi yang sepihak jadi kedengaran jauh lebih mulus dan meyakinkan. Terus, gimana kalau ada yang coba nunjukin potongan puzzle yang hilang ini? Ada fakta ini loh yang belum disebut. Nah, biasanya di momen inilah taktiknya berubah total. Diskusi nggak lagi soal data, tapi beralih jadi serangan personal. Ini yang disebut ad hominem. Misalnya keluar deh kalimat-kalimat kayak, lo baper, minimal literasi lah, atau nggak ngerti sampai ngantuk. Ini tuh contoh klasik serangan ad hominem. Tujuannya jelas banget. Bukan untuk membantah argumennya, tapi untuk menyerang orangnya. Biar apa? Biar diskusinya jadi buyar, fokusnya bergeser dari data ke urusan pribadi. Oke, kita udah lihat kepingan-kepingan puzzle-nya, fakta yang benar, konteks yang dihilangkan, sampai serangan pribadi. Sekarang, ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran utuhnya. Karena semua ini ternyata membentuk sebuah pola yang sangat bisa kita kenali. Dan kenapa ngenalin pola ini penting banget? Karena ini bukan cuma soal satu debat. Ini tuh semacam template atau cetak biru yang bisa dipakai di mana aja. Cara bagaimana informasi yang 100% faktual bisa diubah jadi senjata untuk menggiring opini. Jadi, kalau kita bedah, inilah anatomi argumen separuh benar itu. Ada 4 langkah. 1. Mulai dengan fakta yang nggak bisa dibantah, biar dapat kepercayaan. 2.
bingkai atau pelintir narasi fakta itu biar ngedukung kesimpulan yang udah disiapin. 3. Buang semua konteks atau fakta lain yang bisa ngeganggu narasi itu. Dan terakhir, 4. Kalau ada yang protes atau ngasih data lain, langsung serang orangnya, bukan argumennya. Simple, tapi efektif banget. Nah, setelah kita bongkar semua polanya, sekarang pertanyaannya buat Anda. Coba deh perhatikan sekeliling. Di mana lagi Anda ngelihat teknik ini dipakai? Mungkin di timeline media sosial, di judul berita, atau bahkan di obrolan sama teman. Setelah tahu polanya, Anda pasti akan lebih peka. Coba deh perhatiin,